masuk ah. Nah, berdua saja ya dengan Ibu Ita. Ayolah. Jadi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya untuk ujian? Ya Pak. Siap Pak, Insya Allah. Ada makan pagi, Ibu Ita? Hah? Ada makan pagi, Ibu Ita? Oke, Bu Fatimah siap ya? Oke, baik. Bu Ita, kemudian Ibu Fatimah. Ada pegang Quran di situ, Bu Ita? Ada Pak. Ada ya? Pak. Ada Pak. Buka surah Al-Baqarah. Apa? Surah Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Bu Fatimah Al-Baqarah ayat 25. Ayat berapa Pak? Itu ayat 30, Bu Fatimah ayat 25. 30. Ada ketemu? Ada Pak. Nah, Wita dulu baca Wita. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu Pak, sadaqallahul azim. Tetap dibuka Qurannya ya, Bu Ita. Lanjut Bu Fatimah. Ya. Ayat 25. Fikri. Pertanyaan, Pak. Ita. Alah. Ada ketemu tajwidnya. Tajwid, mana cara ya, Pak? Ya, yang mananya? Yang tajwid yang situ. Yang ada hukum tajwidnya. Kalkolah ada, Pak. Izhar ada. Kalkolah coba baca. Ini ya. Qalu atja'alu fiha man yufsidu. Yang mana tajwid? Yang mana ini? Kalkolahnya. Kalkolahnya yang ja nih, Pak. Atja'alu nih. Dia ya. Atja'alu. Berarti jim itu huruf kalkolah. Coba sebut dua lagi huruf kalkolah selain huruf jim. Huruf ba, Pak. Ko. Ya, ba. Ko. Huruf ba, huruf ko. Ya. Da juga. Oke, baik. Ini yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir. Di dalam surat itu tadi, mayuf, ada non mati ketemu ya, apa kira-kira hukum bacaannya itu? Mayuf, baris kedua. Ataj'alu fiha mayuf. Apa hukum bacaannya, Wita? Mayuf apa namanya itu Pak? Pokoknya tidak membunyikan non, langsung ke ya-nya Pak. Oh, namanya idgham. Idgham. Idgham bi gunnah. Nah, idgham bil gunnah. Ya, 100 untuk Wita. Bu Fatimah lagi. Bu Fatimah coba lihat, saya bacakan ya, Pak. ya. Min tahtihal anhar. Anhar. Ada non mati ketemu ha. Apa pembacanya itu?
Min tahtihal anhar. Nun mati ketemu ha. Apa hukumnya? Minta. Nun mati Anharnya. bertemu dengan ha. Ya, itu bacaannya. An. Nun mati bertemu. Hukumnya Hukumnya. Oh, Hukumnya. bagaimana? anhar. Min tahtihal anhar. Apa hukumnya, Bu Fatimah? Hukumnya izhar, Pak. Oke, Izhar. yang terakhir. Ada pena di situ. Ada, Pak? Nah, Bu Fatimah ada pena di situ. Ada, Pak? Kertas ada. Ada. Oke, sekarang tulis yang saya bacakan. Ada qalamu wal Kurang kedengaran suaranya, Pak. al-qalamu wal kitabu. Ditulis. Al-qalamu Wal kitabu. wal kitabu. Al-qalamu wal kitabu. Al-qalamu wal kitabu. Al-kitabu, Pak. Wal kita wa. Wal kitabu. Al-qalamu wal kitabu. Al-qalamu wal kitabu. Ini boleh dituliskan di sini. Fatimah juga. Boleh kan, diangkat. Ruan apa ya nya kemana tapi yuk. Nah, aku ke belajo nya. Ya kuat kena belajo menawar Kita Yanda Ya, urua Pak. wal kita wah kan belajo uruannya. tunjukkan. Kurang jaringan apa? Ya Pak, ngakak nu langsung go. Nah, tunjukkan bisa. Wal kalamu tadi. Ya. Oh, saya lupa. Al-qalamu wal kitabu. Ini betulnya ya. Oh, matanya alif wal kitabu. Mat apa? Mat tobiai alif. Jadi tuh. Atau ini Koma waw. Al-qalamu wal kitabu. Coba. Bu Fatimah tunjukkan. Bu Ita. Nanti nampak, Pak. Aduh ya nampak. Oke, cukup. Bu Ita cukup. Bu Fatimah. Coba angkat Bu Fatimah. Al-qalamu wal kitabu. Oke, cukup. Cukup. Cukup Bu Fatimah. Cukup. Sekarang saya tanya, Bu Ita kira-kira sudah betul belum? Yang Kalau menurut Akan tuh ya betul, Pak. Ah, betul. Terasa. Ini mungkin menurut salah mana cara. Sudah betul belum kira-kira itu? Kira-kira betul, Pak. Walaupun ada salah sedikit. Oh iya.
Fatimah betul loh. Menurut Bu Fatimah yang ditulis tadi. Menurut saya betul, Pak. Itu pendapat saya betul rasanya, Pak. Oke. Alhamdulillah ngajinya dengan tajwidnya juga sudah cukup bagus. Menulis juga sudah cukup bagus. Cuma perlu diperbaiki Ya, dulu. Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan Ya, Pak. Fatimah. Nah, sudah. Ya. Itu Zoom kita boleh keluar dari Zoom. Minta tolong nanti sampaikan ke Pak Amril ya. Nah, ya. Oke, ini keluar kita Bu Fatimah. Ya, Pak. Kita belum ngumpul video ini. Ya, Pak. Terima kasih, Saya Pak. saja, Pak. Aku lagi. Nah, bisa silakan. Iya, Bu. Jadi di dalam modul yang saya kumpulkan kemarin, yang PBL, itu saya memilih memang mata pelajaran agama, mata materinya, materi besarnya itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dengan subtemanya mempelajari sifat-sifat wajib Rasul Allah. Nah, langkah yang pertama yang saya lakukan, saya menganalisis CP dulu, memahami CP dulu, baru saya menentukan tujuan pembelajaran dan membuat ATP-nya atau alur untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di indikatornya, setelah nanti saya menyampaikan materi, mengharapkan siswa itu yakin dengan adanya Rasul. Yang kedua, bisa menjelaskan iman, arti beriman kepada Rasul, dan menyebutkan sifat-sifat wajib Rasul. Dan mereka bisa menyelesaikan atau bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran tersebut tentang sifat Rasul yang 4 tadi. Yang pertama sidik, tablik, amanah, dan patonah. Yang terakhir tujuannya itu menjelaskan nantinya tujuan diutusnya Rasul. Nah, di dalam penerapan modul yang saya buat ini, saya harus memasukkan diantaranya ada pertanyaan pemantik, ada pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik di sini bertujuan untuk membangkitkan semangat atau menggairahkan siswa atau memfokuskan siswa terhadap materi yang akan saya sampaikan. Contohnya, apa pertanyaan pemantiknya? Ya, coba. Ya, coba misalnya saya tanyakan, apa beda Rasul dengan Nabi? Itu pertama. Dengan begitu mereka akan berpikir, apa Nabi apa, Rasul apa. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah anak-anak sudah mengetahui sifat-sifat wajib Rasul? Dari pertanyaan pemantik tersebutlah mungkin siswa itu belum mengetahui. Ada beberapa orang yang ada Bu, saya cuma tahu 2. Dengan adanya pertanyaan pemantik tersebut, mereka tertarik dan bersemangat untuk mengetahui atau menyimak materi yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini target peserta didiknya peserta didik reguler atau bukan berkebutuhan khusus. Jumlah pesertanya ada 8 orang sekelas di kami, Bu. Kalau materinya saya ambil dari buku panduan dari Kemendikbud, dan materi remedial juga dibutuhkan setelah pembelajaran berakhir. Ternyata ada siswa yang tidak mencapai KKM, nanti akan saya lakukan remedial. Model asesmennya ada yang penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Metode pembelajarannya saya menampilkan video tentang cerita Rasul. Setelah itu saya memberikan materi secara ceramah, diskusi, tanya jawab, dan terakhir mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, lanjut kepada materinya, saya mengambil materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama itu makna beriman kepada Rasul, saya sampaikan dulu. Jadi beriman kepada Rasul ini begini, meyakini bahwa Allah itu telah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi harus yakin kita bahwa Rasul itu memang utusan Allah. Yang kedua, materinya sifat-sifat wajib Rasul. Jadi di sini yang sangat saya tekankan,
siswa itu harus paham, wajib mengetahui sifat-sifat Rasul. Yang pertama, sifat Rasul itu adalah sidik, artinya benar. Jadi saya jelaskan apa itu sidik. Kemudian yang kedua, menjelaskan tablik. Tablik itu menyampaikan. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, patonah atau cerdas. Nah, di situ saya menjelaskan satu persatu dari tema atau materi tadi. Lanjut, Bu. Pertanyaan. Jadi di sini pembelajarannya berlangsung. Apa, Bu? Halo? Tuh. Lanjut apa bagaimana, Bu? Halo? Kenapa enggak, kenapa hitam? Hanya kedengaran tapi orangnya enggak nampak. Oh, di sini jelas, Bu, Pak. Nah, di sini enggak ada nampak orangnya. Silakan dilanjutkan saja. Nah, baru nampak. Oh, nampak. Silakan. Sampai di mana tadi? Oh iya, jadi di kegiatan awalnya saya memasuki kelas dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, menanyakan keadaan siswa, kesiapannya untuk belajar. Setelah itu lanjut dengan mengabsen siswa, mengecek kehadirannya sambil memotivasi siswa tersebut. Selanjutnya pembacaan doa. Di waktu sebelum belajar, kalau saya Bu sering melantunkan sholawat dulu terhadap Nabi bersama-sama dengan siswa. Setelah itu melakukan persepsi, diantaranya mengulang sedikit atau sekilas materi pada minggu lalu dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah itu memberikan penguatan tentang materi yang akan saya sampaikan. Setelah itu masuk kegiatan intinya, Bu. Kegiatan inti ini baru kita menyampaikan kayaknya masalah atau topik kepada siswa tersebut dengan kemarin itu saya menyampaikannya melalui video pendek tentang kisah Rasul. Setelah mereka menonton video pendek tersebut, saya beri pertanyaan dan dibahas secara berkelompok. Menugaskan mereka berkelompok untuk membahas video yang dia tonton tadi. Setelah itu, saya menganalisis, mengorganisasikan siswa dalam bekerja berkelompok, membagi kelompoknya, karena orangnya 8, saya bagi 2 saja, 4 orang satu kelompok. Setelah itu saya menginstruksikan apa yang harus dia kerjakan di kelompok. Siswa tersebut saya minta untuk menuliskan pertama tokoh yang ada di video tadi, seterusnya menyampaikan inti dari cerita yang disampaikan melalui video tadi, yaitu video kemarin itu tentang kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan, itu memberantas patung-patung yang dibuat oleh ayahnya. Tertarik mereka, Ibu, semangat sekali mereka mengikuti pelajaran tersebut. Dan di akhirnya nanti setelah mereka bekerja beberapa menit, 15 menit lebih kurang, atau 20 menit lah kemarin itu saya kasih waktu, mereka berdiskusi dan saya secara bergiliran menyambangi kerja kelompoknya, memandu, mengarahkan supaya mereka bisa memahami materi yang saya sampaikan tadi. Terusnya mengembangkan atau menyajikan hasil karya siswa. Jadi setelah bekerja kelompok, mereka setelah menyusun hasil kerjanya, saya minta untuk menampilkan di depan kelas. Jadi ketua kelompoknya menyampaikan hasil kerja mereka di depan kelas, membacakan hasilnya atau mendemonstrasikan di depan kelas. Selanjutnya menganalisis atau mengevaluasi dari hasil kerja mereka tadi. Jadi setelah saya mendengar hasil kerja kelompok 1 dan kelompok 2, dan saya memberi penguatan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan karena masih
belum terlalu benar yang mereka bikin. Tapi saya tidak menyalahkan hasil kerja mereka, Bu. Nah, setelah saya menanyakan, memberikan penguatan tentang materi tersebut, tentang hasil kerja mereka, barulah sampai di kegiatan penutup. Nah, di sini kegiatan penutup, saya menanyakan, merefleksi pembelajaran hari ini, bagaimana anak-anak, apakah sudah mengerti, atau ada bagian mana yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Dan saya berharap mereka itu bertanya. Saya selalu memancing mereka untuk bertanya. Saya bilang lebih baik bertanya daripada nanti tidak paham apa yang kita pelajari hari ini. Akan sia-sia saja kalau pelajaran kita tidak dapat ditangkap dengan baik. Nah, setelah itu, setelah memberikan refleksi, saya menutup pembelajaran dengan mengajak siswa. Dan sebelumnya saya menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Nah, setelah refleksi pembelajaran hari ini, sekilas saya sampaikan untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari tujuan diutusnya Rasul. Nah, semoga mereka bersemangat dan harapan saya sebelum pelajaran di minggu depan dimulai, mereka sudah mencari atau melihat-lihat materi yang saya sampaikan tadi untuk minggu depan. Nah, setelah itu barulah saya menutup pembelajaran dengan membaca doa bersama. Itu Ibu kira-kira, Bu. Kalau di P5, Ibu? Kalau di P5 sebenarnya kan belum dipraktikkan, Bu. Tetapi kalau dari modul yang dibuat, P5 itu kan saya mengambil tema keberadaban, melestarikan lingkungan, gaya hidup berkelanjutan. Saya pilih topiknya itu plastikku kreasiku. Nah, itu dia, Bu. Jadi karena melihat di sekitar sekolah itu banyak botol-botol minuman yang berserakan, kadang botol, boleh kita sebutkan itu minuman aqua yang agak kuat dikit itu. Jadi sayang kalau dibuang saja. Jadi saya bersama ada teman satu yang juga ikut PPG kali ini, kami bermufakat untuk mengambil itu sebagai tema dari P5 kami. Jadi gaya hidup berkelanjutan dengan topik plastikku kreasiku. Nanti akan dipraktekkan membuat kreasi dari kotak plastik itu tersebut menjadi tempat pensil misalnya, tempat alat-alat tulis yang bisa dipajang di atas meja. Oke, Bu. PTK apa judulnya kemarin, Ibu? PTK itu meningkatkan minat belajar siswa terhadap itu, Bu. Dengan menggunakan PBL terhadap sifat-sifat wajib rasul di SD 163 Kayu Apa Rompang. tujuan? Dalam PTK itu ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, dan juga refleksi. Nah, di tahap perencanaan, apa yang Ibu lakukan dalam melakukan PTK? Iya. Dalam perencanaan itu saya merasa menyiapkan hal-hal yang perlu saya siapkan untuk melakukan penelitian tersebut. Merancang tindakannya, Bu. Apa yang akan saya lakukan? Menentukan metodenya juga, memikirkan apa tujuan dari PTK yang saya buat. Jadi saya di situ merancang tindakan yang akan saya lakukan, langkah-langkah yang akan saya lakukan. Apalagi? Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu salah satunya menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian saya tersebut. Menentukan audiensnya, siswanya kelas berapa. Nah, jadi pertamanya kan sudah saya masalahnya sudah ditemukan dulu. Masalahnya ini siswa ini kurang konsentrasi dalam belajar. Jadi di tahap berikutnya saya merancang tindakan yang harus saya lakukan. Bagaimana saya usaha yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar mereka tersebut. Kalau ada maupun di PJBL itu boleh digunakan itu. Ya, Bu. Sehingga itu Ibu untuk untuk selanjutnya untuk penguasaannya sudah bagus mengenai
apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru Ya, dalam tahapan-tahapan dalam modul pembelajaran yang dibuat, mulai dari menyusun tujuan tadi kan. ya, Nah, sampai di akhir bagaimana Ibu menyusun apa namanya instrumen yang digunakan untuk siswa. ya, Bu. Ya, silakan boleh Ibu keluar. Kita Ya, lanjut yang terima ke kasih, Bu. Ya, saya ya, stop recording dulu.